masalah soal nilai. Contohnya ada mata kuliah yang nilainya D, atau mata kuliah tertentu yang minimal harus B, seperti mata kuliah AIKA, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta seluruh mata kuliah konsentrasi. Berikut ini adalah solusi untuk memperbaikinya melalui semester antara perbaikan. Sebelumnya saya jelaskan apa itu semester antara perbaikan. Semester antara perbaikan adalah proses perbaikan nilai melalui ujian langsung yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester akhir. Mata kuliah yang diajukan harus sudah pernah ditempuh dengan minimal nilai D. Oke guys, berikut prosedur pengajuannya. Pertama yang harus kalian lakukan adalah cetak formulir pengajuannya di Siakat. Isi dengan lengkap formulir ini. Kemudian lakukan proses pembayaran ke nomor rekening yang tertera di sini ya guys. Detail biaya pembayaran bisa dilihat di kolom deskripsi video ini. Setelah itu, serahkan formulir pengajuan dan bukti pembayaran serta KHS mata kuliah yang diajukan kepada prodi. Dan kemudian bagian administrasi akan membuatkan surat tugas kepada dosen yang ditugaskan untuk melaksanakan semester antara perbaikan. Setelah berkas-berkas sudah dipegang oleh kalian, segeralah hubungi dosen penguji untuk segera melaksanakan semester antara perbaikan. Oke guys, demikian video prosedur ini disampaikan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, supaya kalian bisa dapat notifikasi video update penting lainnya. Halo guys, bagi kalian yang memiliki masalah soal mata kuliah yang belum ditempuh, sedangkan kalian sudah semester akhir atau sudah tidak bisa lagi melaksanakan perkuliahan pada semester berjalan, berikut ini adalah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, melalui cara semester antara perkuliahan mandiri. Sebelumnya saya jelaskan apa itu semester antara perkuliahan mandiri. Semester antara perkuliahan mandiri adalah perkuliahan yang dilaksanakan secara individu, yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester akhir, sebagai upaya untuk menyempurnakan jumlah mata kuliah yang sudah ditempuh dalam transkrip nilai, sebagai syarat pengajuan sidang skripsi. Oke guys, berikut prosedur pengajuannya. Cetak formulir pengajuannya di Siakat. Isi dengan lengkap formulir ini. Kemudian lakukan proses pembayaran ke nomor rekening yang tertera di sini ya guys. Detail biaya pembayaran bisa dilihat di kolom deskripsi video ini. Setelah itu, serahkan formulir pengajuan dan bukti pembayaran mata kuliah yang diajukan kepada prodi. Dan kemudian bagian administrasi akan membuatkan surat tugas kepada dosen yang ditugaskan oleh Kaprodi untuk melaksanakan semester antara perkuliahan mandiri. Setelah berkas-berkas sudah dipegang oleh kalian, segeralah hubungi dosen yang ditugaskan untuk melaksanakan semester antara perkuliahan mandiri. Oke guys, demikian video prosedur ini disampaikan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, supaya kalian bisa dapat notifikasi video update penting lainnya. Langkah pertama ya kalian website remove. Kemudian yang berikutnya, contohnya website akan memproses beberapa detik dan seperti ini hasil pemrosesannya. Background terhapus, kemudian download. Nah, perhatikan file tersimpan di mana ya guys. Lalu buka aplikasi KineMaster, pilih aspek rasio 16:9, lalu klik latar, pilih warna background yang ingin kalian pakai. Kita ambil putih terlebih dahulu ya guys, lalu nanti tinggal diganti warnanya, sesuaikan panjang dari fotonya ya. Pilih
tadi backgroundnya sudah dihapus. Nah, ini dia fotonya, kita sesuaikan dengan kebutuhan ukuran, lalu ganti warna background putihnya dengan warna yang kita inginkan. Saya ambil contoh di sini warna biru ya. Oke. Kemudian klik tanda kotak sebelah kiri, pilih tangkap dan simpan. Nah, perhatikan tersimpan di mana file ini. Oke, kita cari file tersebut untuk kita edit agar lebih rapi ya. Kita sesuaikan kerapihannya, angkas dan simpan. Oke guys, selesai. Oke, seperti ini hasilnya ya. Oke, dirapikan. Kita lihat hasil yang sudah dipotongnya. Oke, seperti ini hasilnya, rapi banget kan, seperti Photoshop. Cukup dengan handphone kita edit background dalam waktu yang cepat, hitungan detik, menghasilkan foto yang berkualitas. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya kalian bisa dapat notifikasi video update penting lainnya. Jangan sampai enggak loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Accounting OMT. Kali ini akan dibahas tentang bagaimana caranya mendapatkan jurnal internasional berbayar secara gratis cukup hanya dengan handphone dalam waktu yang cukup singkat, sekitar 10 detik. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama, klik titik 3 yang ada di kanan atas tampilan handphone, lalu masuk ke situs desktop, dicentang. Kemudian nanti tampilannya akan menyesuaikan seperti tampilan desktop pada umumnya. Tampilan desktop ini memudahkan kita dalam proses pencarian jurnal internasional yang akan kita download. Oke, di sini saya sudah ada tampilan publisher dari jurnal internasional bereputasi. Publishernya di sini saya blur ya, teman-teman. Oke, saya cari dulu ya guys artikel yang akan saya download. Oke, saya ke bawah dulu. Ke atas aja deh, kayaknya ada bagus nih. Nah, ini dia. Artikel yang define nih, customer value as the driver of competitive advantage. Ya, ini dia artikel yang rencananya akan saya download, dan kita hanya butuh nomor DOI-nya saja ya guys. Oke, ada di bawah ya nomor DOI-nya nih. Nah, ini nanti kita copy ya, kita copy paste karena kita hanya membutuhkan nomor DOI itu saja. DOI itu adalah kepanjangan dari Digital Object Identifier, di mana DOI ini adalah sebuah alat pengenal yang nantinya akan mengarahkan pada lokasi dokumen elektronik berada, sehingga dokumen tersebut dapat dengan mudah untuk dicari dan didapatkan. Tampilan publisher yang saya contohkan ini tidak memberikan akses download artikel apabila kita tidak berlangganan. Nah, ini saya beri contoh ya. Ini saya cari-cari, download artikelnya tidak ada ya. Hanya sekedar menampilkan abstraksi dari penelitian itu saja. Memang publisher-publisher ternama yang menampilkan artikel-artikel berkualitas itu membatasi para penggunanya, hanya pengguna yang berlangganan saja yang bisa mengakses secara bebas semua artikel yang ada di publisher tersebut. Bagi para pengguna yang belum berlangganan, hanya dibatasi pada konten judul dan abstraksi penelitian tersebut. Oke guys, langsung saja kita cari nomor DOI dari artikel ini ya, ada di bawah. Kita salin DOI
artikel ini. Lalu setelah disalin, kita masuk ke program yang namanya Schihub, SCIHUB, Schihub. Ya, kita cari di Google, ketik SCIHUB, Schihub. Ya. Nah, ini adalah tampilan Schihub. Kita paste nomor DOI di kolom enter URL or DOI. Nah, nanti yang akan mencari artikel tersebut adalah program ini, guys. Ya, kita copy paste saja di sini. Ya, ini dia copy paste. Kalau open, secara otomatis program akan mencari di mana artikel itu berada. Nah, ini di artikelnya. Sudah ada tampilan artikelnya, kita lihat ke bawah ya. Jika ini adalah artikel yang kita cari, maka langkah selanjutnya klik titik 3 di pojok kanan atas, lalu kemudian download, tunggu beberapa detik ya. Oh, ini saya udah selesai hasil unduhannya. Nah, ini dia artikel yang tadi saya contohkan ya, guys. Buka dengan dibuka dengan aplikasi lain. Ya, ini aplikasi WPS saya buka. Ya, sudah dibuka. Baik. Nah, sekarang kita lihat file tersebut dalam folder dokumen. Ya, oh ini sudah ada, sudah masuk ke handphone. Nah, guys, itu dia tadi proses mendapatkan jurnal internasional berbayar melalui handphone dengan cara yang relatif singkat, sekitar 10 detik saja. Nah, sekian video dari saya. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka. Jangan lupa untuk share, komen, dan like video ini, dan subscribe channel ini ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan coba menjelaskan
ikut sidang pada tahun ini, yang tahun yang sedang dilaksanakan proses sidang, maka di sini akan terdeteksi total mahasiswa yang belum sidang. Ini memudahkan bagi akademik untuk mendeteksi siapakah mahasiswa tersebut, karena nantinya kita akan melacaknya melalui dosen pembimbingnya. Kemudian akumulasinya, ini total mahasiswa. Jika ada mahasiswa yang tidak ikut sidang, maka akan terdata di sini. Bimbingan pengujian. Jadi maksudnya adalah dosen pembimbing yang menguji bimbingan sendiri atau mendampingi bimbingannya. Lalu dosen yang dosen tersebut juga ada kalanya menguji mahasiswa yang bukan bimbingannya, akan terhitung di sini, terkumulasi di sini. Fungsinya adalah agar pimpinan fakultas atau prodi bisa mengontrol sirkulasi atau membagi sidang bagi tiap-tiap dosen, agar tidak terjadi penumpukan menguji hanya di beberapa orang saja. Ini artinya dimaksudkan terjadi pemerataan secara proporsional di antara para dosen dalam upaya mendapatkan sidang skripsi. Fungsinya adalah antara konsumsi dosen penguji. Jadi setiap pelaksanaan sidang itu bersifat konsumsi. Dan terakhir adalah total keseluruhan pengeluaran. Pengeluaran itu melaksanakan sidang atau pengeluaran untuk membayar honor mendampingi mahasiswa bimbing, gitu, untuk dosen pembimbing, honor untuk dosen yang menguji bukan bimbingannya, dan honor konsumsi. Kemudian akan akumulasi secara keseluruhan dosen tersebut selama ikut serta dalam proses sidang skripsi dalam pelaksanaan 1 tahun terakhir atau 1 tahun akademik terakhir. Ini akan terhitung total keseluruhannya. Nah, jika selesai dengan diasumsikan selesai untuk satu prodi, lalu prodi lainnya juga selesai, kita asumsikan ini selesai, kita asumsikan ini pula selesai, maka nantinya akan terekam pada bagian rekap sidang. Di sini ada beberapa dosen yang memang membimbing dan menyidang di beberapa prodi, sehingga itu akan menjadi penilaian untuk dosen tersebut tidak terlalu banyak secara nilai kumulatif, tidak terjadi gap yang tinggi dengan dosen yang hanya membimbing atau menyidang di satu prodi tertentu saja.
emosional ya, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, ini dia akan menghitung secara kumulatif dari proses pelaksanaan sidang skripsi seluruh prodi yang ada di fakultas. Kalau tadi ada perhitungan per prodi, kalau ini adalah perhitungan seluruh prodi. Sehingga di sini memudahkan pimpinan fakultas, dalam hal ini dekanat, mengontrol distribusi, pembagian dan pelaksanaan sidang skripsi yang dikerjakan oleh prodi kepada para dosen tetap fakultas. Nah, baik teman-teman, itulah tentang konsep dari program SIPAS. Konsep sederhana tetapi bisa memberikan informasi yang lengkap tentang distribusi pelaksanaan sidang skripsi. Nah, lalu program ini masih bersifat offline agar bisa dikontrol, agar bisa diketahui oleh pimpinan fakultas, dalam hal ini secara real time, kapanpun, dimanapun, tanpa adanya batasan ruang dan waktu, maka program ini perlu di-online-kan. Karena memang proses pelaksanaan sidang skripsi, penginputan jadwalnya dikerjakan oleh prodi. Nah, untuk kepentingan tata kelola yang baik dalam hal pengontrolan agar tidak terjadi penumpukan atau tidak terjadi hal-hal yang memang bisa menimbulkan gap antara dosen tadi dengan dosen yang tidak, maka kontrol dimulai dari proses penginputan. Baik, kita langsung demokan saja bagaimana cara mengonline-kan program ini. Nah, yang pertama adalah pastikan kita sudah menentukan aplikasi atau program yang bisa kita taruh file kita ini dalam database online. Di sini saya menggunakan database online yang bersifat gratis, free ya, yaitu OneDrive. Saya pakai OneDrive ya, karena memang OneDrive ini adalah miliknya Microsoft, dan Excel yang saya gunakan adalah Excel Microsoft Excel. Jadi akan kompatibel apabila produk Microsoft kita sematkan ke sistem cloud datanya punya Microsoft. Karena kalau berbeda developer ya, berbeda pengembangnya gitu, program yang sudah dibuat, program Excel yang
OneDrive ini ya. Jika belum, lakukanlah sign up ya. Cara membuat akun Microsoft OneDrive. Oke, proses pembuatan akunnya sama dengan membuat email pada umumnya ya. Tapi di sini yang digunakan adalah email Outlook. Pastikan domain yang digunakan adalah domain Outlook. Karena saya sudah membuat emailnya ya, nanti saya akan menggunakan email saya saja. Di sini saya tidak menjelaskan proses pembuatan email Microsoft OneDrive-nya. Teman-teman bisa mengikuti saja tahapan-tahapan yang diminta oleh Microsoft dalam proses sign up email Outlook tersebut. Saya langsung menggunakan email, saya kunci saja. Nah, ini dia adalah email atau direktori OneDrive saya dengan menggunakan email Outlook saya. Nah, sekarang kita upload file yang tadi sudah kita siapkan, file demo sidang skripsi, agar file tersebut bersifat online. Nah, ini sudah masuk. Untuk mengonlinekan program ini sangat mudah sekali teman-teman. Kita tinggal klik centang, lalu share, tunggu sebentar. Nah, dalam upaya sharekan program ini ada dua cara. Bisa dengan mendaftarkan email-email tertentu yang memang diizinkan untuk mengakses program ini, atau bisa juga dengan cara proses copy link. Jadi program ini nanti akan dibuatkan linknya oleh Microsoft OneDrive
guys, sebelum kita melakukan uji instrumen, langkah pertama yaitu kita menyiapkan tabulasi data yang akan kita olah. Seperti ini contohnya. Ini adalah variabel Y, variabel lin accounting. Saya sudah menyiapkan tabulasi datanya dengan struktur tabel seperti ini. Kalian nanti siapkan struktur tabel seperti ini agar memudahkan langkah kita untuk melakukan proses copy paste ke program SPSS. Lakukan hal yang sama untuk variabel-variabel lain. Di sini variabel X1 saya adalah CI atau continuous improvement. Ya guys, siapkan seperti ini. Ini juga nanti akan kita copy paste ke program SPSS. Seperti ini ya bentuknya ya. Tabulasi data dengan struktur tabel Excel seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk variabel-variabel berikutnya. Di sini variabel X2 saya value stream cost. Ini adalah butir-butir kuesioner. Lalu variabel-variabel berikutnya juga dilakukan hal yang sama. Balance scorecard, ini variabel X3 saya. Dan terakhir variabel X4 saya just in time. Saya buat juga struktur tabelnya sama persis dengan variabel-variabel yang lainnya. Seperti ini struktur tabel yang nantinya akan membantu kita untuk mempercepat proses copy paste ke kolom yang ada di SPSS. Lalu kemudian kita juga bisa membuat struktur tabel gabungan ya. Fungsinya di sini untuk lebih mempermudah kita dalam melakukan copy paste ke tabel yang ada di SPSS nanti, karena ini berisi semua data gabungan dari semua variabel yang kita teliti. Jadi kita tidak perlu mengcopy paste satu-satu variabel, tapi bisa langsung secara keseluruhan sekali kerja. Nah, seperti ini bentuknya ya. Struktur tabel gabungan dari ke semua variabel yang kita akan olah datanya pada program SPSS. Oke guys. Ya, jadi lebih banyak ya dibanding per variabel. Tapi ini mungkin lebih efisien dan efektif kalau saya melakukan hal ini. Tidak satu-satu. Jadi saya buat dulu struktur tabel secara keseluruhan. Saya siapkan program SPSS-nya, lalu saya copy paste sehingga prosesnya bisa langsung selesai. Oke guys, selanjutnya kita buka program SPSS. Oke guys, perlu kita ketahui uji instrumen ini penting dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya berasal dari kuesioner, karena hal ini perlu dilakukan untuk melihat apakah butir pernyataan yang telah dibuat dalam kuesioner memenuhi syarat utama, yaitu validitas dan reliabilitas. Pada bagian variabel view di program SPSS, langkah pertama yang kita lakukan adalah memasukkan variabel-variabel yang kita teliti yang ada di program Excel ini. Contohnya, di sini ada variabel lin accounting 1, maksudnya di sini adalah indikator dari variabel lin accounting. Satu variabel terdiri dari 8 indikator. Ini tergantung variabelnya ya guys, tidak harus 8, jadi sesuai dengan variabel yang diteliti saja. Nah, kita masukkan indikator-indikator ini ke dalam program SPSS ya. Kita ketik saja setiap nama indikator dari variabel yang kita teliti. Contoh tadi lin accounting ada 8 indikator, berarti kita buat di sini LA1 sampai LA8. Perlu diperhatikan di sini measure-nya dalam posisi scale ya guys. Lalu lakukan hal yang sama untuk indikator
indikator yang lainnya ya guys. Sini L2, jangan lupa measure-nya dalam posisi scale. Lanjutkan seterusnya untuk keseluruhan indikator variabel. Di sini jumlah indikator tergantung dari representasi variabel ya guys. Tidak semua variabel jumlah indikatornya 8, tergantung dari penjabaran deskripsi variabel tersebut. Apakah 5 indikator saja sudah cukup menggambarkan deskripsi variabel tersebut, atau memang bisa lebih. Sifatnya tergantung dari konsep teori si variabel tersebut. Posisi measure-nya dan lupa scale. Begitu juga untuk variabel yang lainnya ya guys. Di sini indikator dari variabel X2 saya. Saya buat struktur tabel di SPSS-nya sama persis indikator variabel X1 sebelumnya yang sudah saya buat. Saya susun dulu tiap-tiap indikator. Di sini sama pula ada 8 indikator. Lalu measure-nya dalam posisi scale semuanya klik 2 kali saja guys, biar langsung otomatis. Lakukan kembali untuk variabel berikutnya ya guys, dengan cara yang sama. Jangan lupa measure-nya dalam posisi scale. Kemudian selesai kita menginput keseluruhan indikator dari variabel yang kita teliti, kita rubah pada kolom desimal ini menjadi 0.
lakukan hal yang sama untuk keseluruhan indikator variabel yang akan kita teliti. Sama guys ya. Sini dalam posisi 0 semuanya. Setelah selesai semuanya, kolom desimal kita nolkan, kita masuk ke data view. Pada bagian data view ini, sini akan muncul indikator-indikator yang tadi sudah kita input dalam bagian variable view. Kemudian kita copy paste data dari indikator setiap variabel yang kita buat dalam sheet gabungan. Kita copy datanya saja, karena nanti yang akan kita olah adalah data ini guys. Oke, copy semua, paste ke data view SPSS yang sudah kita siapkan. Oke guys, nah maka akan muncul seperti ini, persis seperti data gabungan yang ada di Excel. Ini maksud saya menganjurkan agar kita membuat data gabungan dalam format Excel terlebih dahulu, agar memudahkan kerja kita ketika nanti melakukan proses uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas dengan data yang bersumber dari indikator-indikator setiap variabel yang akan kita teliti. Seperti ini guys bentuknya. Setelah itu kita sudah bisa melakukan proses uji instrumen yang pertama, yaitu uji validitas. Klik analyze, lalu pilih scale, dan kemudian pilih reliability analysis. Nah, di sini blok butir pernyataan untuk setiap variabel. Contoh di sini variabel LA, Lean Accounting. Kita melakukan uji validitas ke semua indikator variabel. Di sini saya hanya menyontohkan yang variabel LA saja, karena pada dasarnya cara yang sama dilakukan untuk indikator-indikator variabel yang lain. Oke, sudah masuk ke dalam kolom item.
kotak item sudah masuk, dan pastikan pada bagian menu model dalam kondisi alpha. Lalu klik statistik, maka akan muncul kotak dialog Reliability Analysis Statistik. Pada kolom descriptive for centang diberikan tanda centang. Perhatikan pada bagian descriptive for di sini ada 3 kotak. Pastikan yang kita centang adalah pada bagian scale if item deleted. Lalu pada kolom inter item centang kotak correlation. Kemudian klik continue, lalu klik lagi OK. Maka akan keluar output seperti berikut ini. Nah guys, kita di sini cari tabel item total statistik untuk melihat hasil dari uji validitas, di mana kita tadi melakukan pengujian uji validitas pada indikator variabel LA, Lean Accounting. Variabel Lean Accounting memiliki 8 indikator. Jadi di sini kita lihat ya, nilai dari kolom corrected item total correlation ini kita bandingkan dengan nilai R tabel. Untuk mendapatkan nilai R tabel, kita harus menghitung dulu berapa degree of freedom dari sampel yang kita miliki. Rumusnya adalah DF sama dengan N dikurang 2. Berarti N di sini adalah jumlah sampel. Saya menggunakan 100 sampel. 100 dikurang 2 berarti didapatlah nilai DF-nya itu sebesar 98. Kemudian nanti dibandingkan dengan jumlah signifikansi yang digunakan. Saya menggunakan signifikansi sebesar 5%. Jadi nanti di sini di tabel R kalian lihat pada baris 98 kolom 5%, maka didapatlah nilai degree of freedom sebesar 0,197. Maka di sini kita bisa lihat apabila ada nilai butir pernyataan yang di bawah 0,197, maka butir pernyataan itu dikatakan tidak valid. Maksud tidak valid adalah bahwa butir pernyataan dianggap tidak bisa dijadikan alat ukur penelitian. Lalu kita bisa lakukan kembali pengukuran uji validitas untuk instrumen variabel yang lain. Kalau tadi adalah variabel Lean Accounting, kita lakukan hal dan cara yang sama untuk variabel-variabel berikutnya. Lakukan dengan cara yang sama, teman-teman semuanya. Sini intinya adalah setiap indikator semua variabel harus dikatakan valid. Tadi saya sudah jelaskan, valid ini artinya bahwa indikator-indikator tersebut apabila lolos dari uji validitas ini, maka indikator tersebut bisa dijadikan alat ukur untuk pengukuran variabel yang kita akan teliti. Selanjutnya di sini kita melakukan pengujian reliabilitas dengan cara yang sama seperti pengujian validitas. Pengujian reliabilitas di sini memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kekonsistenan dari jawaban yang didapatkan walaupun kuesionernya ini digunakan berkali-kali kepada responden yang berbeda. Nah, di uji reliabilitas ini kita lihat tabel reliability statistik pada kolom Cronbach alpha. Di sini didapat nilai Cronbach alpha sebesar 0,648. Nah, nanti nilai 0,648 ini kita bandingkan dengan nilai
R tabel yang tadi ya guys, yang sebesar 0,197. Nah, asumsinya adalah nilai Cronbach alpha harus lebih besar dari 0,197 agar didapatkan kesimpulan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable. Dan bisa kita lihat di sini nilai Cronbach alpha sebesar 0,648, yang itu artinya lebih besar dari 0,197. Oke guys, selesai uji reliabilitas. Bisa kita simpan atau tidak. Opsi ini tergantung kalian ya. Jika ingin simpan, klik yes. Jika tidak, klik no. Nah, itulah dia tadi proses pengujian reliabilitas. Kita lakukan untuk instrumen variabel yang lain dengan cara yang sama dan cara pembahasan yang sama, sehingga kita bisa mengetahui tingkat kereliabilitasan dari masing-masing kuesioner yang kita gunakan sebagai alat ukur pengukuran variabel.